Oke, saya mulai pembahasan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus selalu menyempatkan bersyukur ya setiap hari. Apa saja yang kita rasakan pagi hari ini, kita harus wajib menyempatkan diri untuk mensyukuri semua yang kita masih rasakan sampai detik ini ya. Berbagai karunia, berbagai anugerah, berbagai hal-hal kemudahan yang kita rasakan ya. Anugerah terbesar tentu saja adalah anugerah hidup itu sendiri ya. Jadi hari ini kita masih dikaruniai kehidupan, itu merupakan hal yang harus kita syukuri ya. Kemudian anugerah iman, anugerah Islam ya, anugerah kita masih beribadah kepada Tuhan. Oke, saya mulai dengan kandungan isi Al-Quran. Kandungan isi Al-Quran itu banyak sekali kalau detail ya. Kalau kita mengupasnya secara detail itu sangat banyak sekali. Tetapi kalau kita melihat secara garis besar, kalau kita melihat atau kita mengelompokkan Al-Quran dari garis besarnya, itu nomor satu adalah akidah ya. Sudah saya terangkan kemarin sedikit. Akidah itu keimanan. Keimanan itu mencakup iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qadha dan qadar ya. Jadi ada 6: iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab ya, iman pada kitab, kemudian hari kiamat, dan qadha qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah ya. Jadi Al-Quran itu menancap atau memberikan banyak ayat yang membuat akidah kita semakin kuat ya di dalam hati kita. Oke, selain akidah, nomor 2 itu fikih ya. Fikih itu hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai orang Islam atau sebagai orang yang mempercayai Al-Quran. Kita punya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, dan itu namanya hukum syariat atau hukum syariah atau fikih ya. Fikih, kalau yang sekolah di Banat atau di MTS itu pasti ada pelajaran fikih. Fikih itu mempelajari apa saja yang wajib kita lakukan, apa saja yang tidak boleh kita lakukan, apa saja yang sunnah untuk dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan, makruh, itu ada semua di fikih ya. Fikih namanya, hukum Islam. Dan itu di dalam Quran banyak sekali ya, seperti kewajiban sholat, kewajiban untuk zakat, puasa, haji ya, kewajiban untuk menghormati orang tua, itu menjadi hukum-hukum fikih ya, hukum yang harus dijalankan. Nah, di dalam hukum itu ada 2 ya. Jadi ada ibadah mahdhah atau hukum yang tidak boleh di otak-atik ya. Misalnya sholat ya, sholat atau di dalam rukun Islam itu adalah hukum Islam yang tidak boleh di otak-atik ya. Sudah harus terima seperti yang dilakukan Nabi Muhammad atau dilakukan oleh Rasulullah ya. Misalnya sholat subuh 2 rakaat itu sudah paten ya, sudah itu dilakukan sampai kita mati ya, dilakukan terus. Tidak boleh ada proses kreatif, modifikasi ya. Sholat subuh diganti 4 rakaat ya, mentang-mentang itu pagi hari dan masih seger, loh kok cuman 2 padahal masih pagi, itu tidak bisa. Jadi ada hukum yang sifatnya hukum mahdhah namanya. Mahdhah itu ditetapkan ya. Jadi sudah ditetapkan caranya, metodenya, waktunya ya, bahkan sampai detail niatnya, bacaannya sudah ditentukan. Itu contohnya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian ada
hukum yang mengatur hubungan sesama makhluk Allah. Ya, jadi tidak, kalau ini bukan mahdoh, ini namanya ibadah ghairu mahdoh atau muamalah. Misalnya jual beli, ya, jual beli pernikahan, kemudian bagaimana hukum pidana, perdata, politik, ya, hubungan di masyarakat, pendidikan, sebagainya, itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Ya, jadi setiap orang Islam itu sebenarnya setiap hari dia beribadah kepada Tuhan. Setiap saat, setiap detik, setiap menit, itu sebenarnya kita sebagai hamba Allah itu selalu beribadah. Jadi ibadah tidak hanya pas ketika kita sholat saja. Ya, jadi kita berkegiatan sehari-hari, bermasyarakat, kamu pergi bersama teman, itu adalah wujud ibadah kita kepada Allah. Ya, tinggal tujuannya gimana, ya, cara melakukannya gimana. Nah, itu yang termasuk di dalam ibadah ghairu mahdoh, ya. Jadi ibadah yang lebih fleksibel, lebih kreatif, ya. Misalnya jual beli, ada aturan-aturannya, tetapi caranya bisa dimodifikasi. Misalnya jual beli itu yang boleh dijual dan boleh dibeli adalah barang-barang yang halal. Nah, itu tidak boleh diganti-ganti. Tetapi cara bagaimana jual beli itu, misalnya kalau zaman sekarang mengalami banyak perubahan, ya. Sekarang banyak sekali platform untuk jual beli online. Kamu bisa pesen barang, pesen makanan, minuman hanya dari kamar. Nah, itu lebih bebas, artinya hukum-hukum yang lebih fleksibel. Ketika ada perubahan tidak masalah untuk dirubah, ya. Tetapi kalau ibadah yang mahdoh tadi, rukun Islam, itu tidak bisa digonta-ganti. Puasa ya pas Ramadan, tidak bisa ditukar, ya, tidak bisa puasa pas bulan Maulid saja, tidak bisa. Atau haji tidak di Mekah, tidak bisa. Itu adalah wilayah-wilayah di mana ibadah kita sudah ditentukan. Tetapi kalau jual beli, kemudian kita pendidikan, ya, bermasyarakat, ilmu pengetahuan, itu ibadah-ibadah yang sifatnya ghairu mahdoh. Ya. Oke, yang ketiga, isi dari Al-Quran, ya, yang ketiga, kalau dikelompokkan, itu adalah akhlak atau budi pekerti, ya. Nah, akhlak itu ada 3. Akhlak kita kepada Allah, nomor 1 itu, ya, jelas. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Kemudian akhlak kepada alam semesta. Akhlak kepada Allah jelas, ya, ekspresinya jelas. Hati kita yang ikhlas, kita sholat, ya, kita menjalankan puasa Ramadan, atau kita berzikir, itu yang langsung connected, ya, dengan Allah, langsung connecting kepada Allah. Itu akhlak kepada Allah. Jadi setiap amalan yang kita tujukan langsung hanya untuk Allah, itu seperti sholat, puasa, itu akhlak kepada Allah, ya. Atau menjalankan sesuatu yang hati kita ikhlas hanya kepada Allah, itu akhlak kepada Allah. Kemudian ada akhlak sesama manusia. Bagaimana manusia saling berhubungan di dalam kehidupan di dunia ini, ya. Sama teman bagaimana, sama orang tua bagaimana, sama tamu bagaimana, sama saudara bagaimana, sama orang yang berlainan agama bagaimana, sama orang yang membenci kita bagaimana. Itu ada semua, ya, strategi-strategi akhlak dari Al-Quran yang akan membantu kita atau menolong kita bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, ya. Jadi Al-Quran itu komplit, ya, semua hal dibahas di dalam Al-Quran, ya. Semua keperluan hidup manusia itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian akhlak yang ketiga adalah akhlak kepada alam semesta. Akhlak kepada alam semesta ini maksudnya adalah tidak merusak lingkungan, intinya begitu, ya. Tetapi lebih luas adalah kepada alam semesta. Tidak mencemari udara, tidak membuang sampah di parit, ya, yang akan mengganggu drainase misalnya. Tidak membuang sampah di tempat-tempat yang
harusnya itu bersih ya, kemudian tidak membuat pabrik yang ceropong asapnya membuat polusi ya satu kota, itu tidak memperhitungkan akhlak kepada lingkungan atau alam di sekitarnya ya. Atau mungkin yang kasus-kasus yang lebih besar adalah bagaimana menggunduli hutan ya, menebang pohon tanpa menanamnya kembali sehingga hutannya gundul. Itu merupakan akhlak tercela kepada alam atau akhlak yang salah kepada alam. Dan tiga jenis akhlak ini harus seimbang, harus bisa saling melengkapi ya. Jadi tidak bisa kalau kita sholat bagus atau rajin sholat, akhlak kita kepada Allah bagus, tetapi kalau sama teman suka bohong, itu tidak, bukan mencerminkan seorang muslim yang baik. Atau kita bagus dengan Allah, sholatnya rajin, sholat sunnah rajin, tahajud terus, tapi ke manusia sering melukai dengan perkataan-perkataan kita, ngomongnya nggak enak misalnya. Itu jelas bukan merupakan karakter seorang muslim yang baik. Atau kepada Allah baik, sesama manusia juga bisa baik, tetapi tidak baik kepada lingkungan ya, masih sering membuang sampah sembarangan, masih sering mengotori lingkungan ya, tidak menata kebun rumah kita misalnya, itu juga belum seimbang dan belum sempurna sebagai seorang Islam ya. Jadi harus kepada Allah ya baik, kepada sesama manusia belajar untuk terus-menerus berbuat baik, dan juga menghitung hubungan kita dengan alam. Jangan sampai yang kita lakukan itu merusak ekosistem alam ya, karena banyak yang tidak sengaja melakukan perusakan alam ya. Saya yakin kalau kita ini di dunia pendidikan insya Allah jarang melakukan perusakan alam yang besar ya. Biasanya orang yang berbisnis kayu di hutan itu yang kadang tidak memperhitungkan ekosistem alam, atau yang punya pabrik besar-besar itu yang membuat polusi di tengah kota ya. Tapi insya Allah kita semua masih sekolah dan ruang lingkup pendidikan, tidak ada yang sampai melakukan hal tersebut ya. Oke, terus selanjutnya isi dari Al-Quran itu apa? Isi Al-Quran itu adalah pengetahuan ya, jadi ilmu pengetahuan. Kalau bahasa Inggrisnya science gitu ya, science ya. Jadi Quran itu mengandung kunci-kunci atau pembuka password untuk meneliti berbagai macam pengetahuan di alam semesta ini ya, atau di bumi atau di dalam diri manusia sendiri. Nah, para ilmuwan itu memetakan pengetahuan di dalam Quran itu tersebar menjadi banyak tema ya. Ada yang sejarah ya, fakta sejarah. Kita tahu di Quran banyak sekali cerita-cerita sejarah ya, cerita kerajaan Fir'aun misalnya, kerajaan Namrud, cerita Nabi Adam ya. Kemudian ada proses penciptaan manusia, itu kan menjadi ilmu pengetahuan biologi sekarang, biologi atau kedokteran juga ya, biologi. Proses penciptaan manusia itu diterangkan bagaimana permulaan dari terwujudnya bentuk fisik manusia di dalam rahim seorang ibu. Proses dari awal sperma sampai menjadi seorang bayi ya di dalam rahim, itu ada penjelasan sangat jelas gamblang di dalam Al-Quran. Itu sampai membuat seorang ilmuwan di Eropa ya, Eropa atau Amerika itu yang dia kagum sekali, sehingga dia berkesimpulan kalau Quran kok bisa ngomong proses terjadinya manusia di dalam rahim seorang ibu. Ini pasti yang ngomong bukan Muhammad.
saat itu belum ada penelitian mengenai embrio, belum ada penelitian mengenai proses-proses biologis manusia. Kok bisa Muhammad ngomong seperti ini? Ini pasti bukan ucapan dia, sehingga dia akhirnya beriman dan memeluk Islam. Ya, jadi itu yang membuat salah satu hidayah Allah itu adalah melalui informasi ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau ilmuwan mau mempelajari Quran itu langsung takjub gitu loh. Oh iya, kok udah ngomong ini ya Quran? Kok ngomong Big Bang? Kok ngomong sesuatu yang... Jadi kebenaran yang dibawa Muhammad itu menjadi semakin nyata. Ya, kemudian ada pengobatan. Ya, kayak kita sambung kemarin, Al-Quran itu asyifa, pengobatan. Jadi Quran itu bisa menjadi alat atau bisa menjadi media untuk mengobati penyakit-penyakit di dalam diri kita, terutama penyakit yang sifatnya rohaniah, penyakit depresi, penyakit psikologis lah, ya, dan juga bisa untuk mencari tahu informasi pengobatan yang sifatnya fisik, dan itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada tentang makanan, ya, jadi Al-Ma'idah itu kan hidangan, ya, jadi segala macam dibahas dalam Quran. Kemudian ada psikoterapi Islam atau psikologi Islam, bagaimana orang Islam itu melakukan manajemen kepada psikologisnya sendiri supaya tidak gampang roboh, ya, diterpa berbagai macam keadaan atau berbagai macam masalah. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang memotivasi manusia, yang mengajak manusia untuk mengelola keadaan dirinya sendiri, keadaan psikologis, ya. Kemudian Quran juga bercerita mengenai penciptaan hewan, ya, ada mengenai tumbuhan dan buah. Kemudian sastra bahasa itu jangan ditanya lagi, karena Quran itu semuanya adalah puisi, ya, yang sangat indah nilai sastranya, ya, yang tidak ada yang bisa menandingi keindahan sastra Quran, ya. Keindahan bahasa itu yang membuat anak-anak yang TK sekalipun itu gampang ngapalin Quran. Kenapa? Karena dia sangat indah secara bahasa, jadi diucapkan tuh enak gitu loh. Diucapkan enak, diingat ya gampang. Tentu saja yang mau belajar, makanya gampang dihafal. Banyak sekali anak-anak di dunia ini yang hafal Quran dan cepat, ya. Jadi keindahan bahasa dan sastra Quran itu bisa kamu buktikan, misalnya dengan cara yang sederhana, ya. Kamu baca Quran, kemudian baca teks Arab yang lain, misalnya koran berbahasa Arab atau artikel di internet berbahasa Arab. Coba kamu baca, pasti lidahnya, ilatnya, ya, itu lebih nyaman membaca Al-Quran. Itu saking dahsyatnya karya sastranya Allah ini, ya. Jadi itu sudah cocok semua lidah manusia, mau lidahnya orang Jepang, lidahnya orang Papua, lidahnya orang Afrika, lidahnya orang Cina, lidahnya orang Amerika. Kalau dia mau belajar Quran itu pasti sesuai dengan karakter lidahnya, karakter ilatnya manusia semua dunia itu cocok gitu loh. Nah, itu karena keindahan sastra dan bahasa. Karena ini adalah kalamullah, ya, firmannya Allah. Ibaratnya yang ngomong itu Allah, makanya jangan pertanyakan betapa indahnya. Karena Allah maha kreatif, Allah itu maha estetik, maha indah, sehingga yang beliau firmankan itu pasti penuh dengan keindahan, maha indah, ya. Kemudian Al-Quran menceritakan penciptaan bumi, ya, ada juga penciptaan bumi. Kemudian cerita-cerita Al-Quran mengenai alam semesta juga banyak sekali, bagaimana lapisan-lapisan langit, bagaimana keadaan semesta yang luas ini, ya, diibaratkan seperti apa, macam-macam gitu. Nah, itu di Al-Quran merupakan kode-kode dari Tuhan bahwa itu adalah pintu untuk menelusuri, ya, menelusuri keajaiban-keajaiban alam semesta atau yang sekarang menjadi ilmu sains.
Dan itu pun belum penuh sekarang. Sains hanya mampu mempelajari sedikit saja dari apa yang terjadi, fenomena yang ada di alam semesta. Kemudian yang berikutnya, ini adalah kisah-kisah terdahulu atau sejarah ya, jelas. Kisah-kisah umat terdahulu merupakan kandungan lain dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menaruh perhatian penting terhadap keberadaan kisah di dalamnya. Jadi semacam kumpulan cerpen ya, kalau yang pernah membaca cerpen ataupun pernah membaca novel, Quran itu salah satunya itu berisi kisahnya macam-macam, kisah dari berbagai macam orang-orang yang bisa dijadikan pelajaran. Nah, kisah yang dimasukkan di dalam Quran itu tentu saja adalah kisahnya para nabi, kekasih-kekasih Tuhan, gambaran bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Allah, untuk Tuhan. Ya, jadi itu ada sejarah di dalam Quran. Ya, kalau mau tahu Adam bagaimana awal mula di dunia ya, kakek moyang kita itu Adam dan Hawa. Kalau mau tahu Ibrahim ya, sejarah korban. Kalau mau bagaimana tahu Isa, dia benar disalib atau tidak, itu kita bisa melihat kekayaan sejarah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Kemudian selain 5 ini, itu Al-Quran ini dia menjelaskan peristiwa di masa depan. Kalau sejarah kan menjelaskan peristiwa di masa lalu. Nah, yang berikutnya adalah Quran itu memberi gambaran tentang yang akan terjadi di masa depan. Misalnya kiamat, ya, misalnya diberi gambaran surga neraka, diberi gambaran nanti ada hari pembalasan, ada Imam Mahdi, ada Dajjal, ada dan seterusnya ya. Jadi Ya'juj Ma'juj. Jadi Al-Quran itu selain membahas sejarah, dia juga membahas atau ngasih tahu sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Dan itu kan nggak ada kitab yang bisa seperti itu atau buku-buku yang bisa seperti itu. Bahkan jauh sampai nanti setelah dunia ini berakhir, ya, proses kiamat, apa yang akan terjadi kepada manusia setelah kiamat, bagaimana dia di alam kubur, itu infonya sudah dikasih sama Quran. Makanya kalau orang belajar Quran benar-benar detail ya, belajar lengkap, dia menjadi wawasannya tuh luas ya. Wawasan masa lalunya bagus, wawasan gambaran kedepannya juga bagus. Jadi orang tuh melangkah di dunia itu menjadi seimbang, menjadi tahu apa yang tepat untuk dilakukan karena dia mengerti semua gambaran yang diberikan Quran. Oh, akhlakku harus begini. Oh, nanti masa depan akan seperti ini. Oh, masa lalu dulu ada berbagai macam cerita nabi-nabi seperti itu. Ya, sehingga akan menjadikan seorang muslim itu lebih mantap di dalam menjalani langkah-langkah hidupnya. Oke ya, saya lanjutkan. Ini ada ayat-ayat ayat Quran dibagi menjadi 2. Ini pasti sudah tahu insya Allah. Ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah itu ayat Al-Quran yang diberikan Rasulullah ketika berada di Mekah. Ya, ketika berada di Mekah dan sebelum hijrah. Ini harus dicatat. Jadi ayat Makkiyah itu ayat Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah. Ya. Nah, ini rata-rata ayat-ayat Makkiyah ini berisi tentang akidah, keimanan ya, dan hukum syariat tadi. Kemudian ada ayat Madaniyah, ayat Madinah ya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika
sudah hijrah atau ketika sudah mulai periode Madinah, ya. Jadi kita nanti di sejarah Nabi Muhammad itu kita bisa belajar banyak sekali apa sih bedanya Nabi Muhammad itu ketika di Mekah dan apa bedanya beliau ketika di Madinah. Konsentrasi beliau itu berbeda ketika di Mekah dan di Madinah. Nah itu yang membuat karakter-karakter ayat Makkiyah sama Madaniyah itu berbeda. Ya, karena konsentrasi atau perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah itu memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, ayat Madaniyah ini berisi mengenai ibadah muamalah, ya, pergaulan, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Jadi ayat Madaniyah itu lebih bagaimana manusia itu memanage dirinya di tengah masyarakat. Ya, bagaimana bergaul, bagaimana kita menyelesaikan konflik, bagaimana kita menata masyarakat, ya, bagaimana kita memproses perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat, ya, bukan kehidupan pribadi. Itu bedanya ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Oke, jadi Al-Quran ini adalah sumber hukum Islam yang nomor satu atau yang paling utama yang harus dipakai umat Islam di dalam melakukan amal-amal, ya, atau menjalani kehidupan di wilayahnya masing-masing. Halo, masih menyimak saya? Mohon perwakilan untuk apakah masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Oke, coba MIPA 7 perwakilan. Boleh siapa saja MIPA 7. Masih, Pak. Oke. MIPA 8. Masih, Pak. 9. Ada MIPA 9? Halo? MIPA 10? Masih, Pak. Oke, MIPA 9 tidak ada nih? Masih, Pak. Oke. Jadi itu paparan singkat saya mengenai Al-Quran, ya. Kemudian selanjutnya adalah hadis, ya, atau as-sunnah. Al-hadis atau as-sunnah. Jadi perbedaan Al-Quran dan as-sunnah jelas, ya. Kalau Al-Quran itu firman Allah, kalau hadis itu segala sesuatu yang dari Nabi Muhammad, itu namanya hadis, ya. Baik kata-katanya, perilakunya, kemudian anjuran-anjurannya, praktik-praktik kesehariannya, itu namanya hadis, ya, atau as-sunnah. Nah, ini pengertian secara bahasa, ya. Kalau secara istilah, hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, ya. Pokoknya all of semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu namanya hadis. Jadi pedoman orang Islam dalam menjalani kehidupan itu nomor satu, lihat Al-Quran dulu. Quran merintahin apa saja, kemudian melarang apa saja. Nah, berikutnya adalah yang dikerjakan Nabi Muhammad. Itu namanya hadis, ya. Nah, hadis itu bisa berupa 3, ya. Jadi ada ucapannya Nabi Muhammad. Jadi yang diomongkan dingendikake Nabi Muhammad itu apa saja, kemudian perbuatannya Nabi Muhammad, kemudian ada ketetapan namanya takrir. Oh, Nabi ini membolehkan, oh Nabi ini tidak boleh. Itu namanya takrir, ya. Jadi urutannya Quran dulu, kemudian ada al-hadis. Hadis itu terbagi 3. Ucapannya Nabi, perbuatannya Nabi, atau yang ditetapkan oleh Nabi. Oke, jadi kita paham setelah Al-Quran, sumber hukum Islam yang kedua adalah al-hadis.
Ya, tentu saja al-hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, al-hadis ini fungsinya adalah, nah ini fungsi hadis ya, ini yang harus disimak dan diperhatikan benar-benar. Fungsi hadis itu apa sih? Kenapa kok nggak Al-Quran saja gitu? Kenapa nggak cukup pakai kitab Quran saja? Nggak perlu. Karena Nabi Muhammad ini yang mempraktikkan Al-Quran. Jadi how to practice isinya Quran. Nah itu kita perlu melihat kehidupan Nabi. Kita perlu melihat ucapan-ucapannya Nabi. Bagaimana Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya. Bagaimana Nabi kalau ngadepi sesuatu. Kita harus tahu. Jadi cerminan orang Islam yang ideal itu adalah Quran yang berjalan yang ada di dalam dirinya Nabi Muhammad. Nah, hadis itu fungsinya ada bermacam-macam ya. Nomor satu, untuk sebagai penguat atau pengukuh hukum yang telah disebutkan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran sudah memerintahkan sesuatu, kemudian Nabi juga memerintahkan kepada sahabatnya dan kepada orang Islam, oh berarti itu berstatus sangat wajib atau fardhu ain. Nah, itu contohnya. Misalnya larangan untuk musyrik, ya. Jadi jangan sampai kamu yo sholat tapi yo nyembah patung, itu musyrik namanya, menduakan Allah, ya. Selingkuh, menduakan Allah, ya. Larangan menyekutukan Allah itu di Quran sangat jelas, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, kan gitu. La ilaha illallah la syarikalah, itu di Quran ya dijelaskan. Nabi ya kembali mewanti-wanti sahabatnya untuk jangan sampai kamu musyrik, karena itu kunci dari selamat tidaknya kita gitu. Jadi kita hidup di dunia itu harus tepat, nyembah siapa itu harus tepat, ya. Yang sesalah-salahnya manusia adalah kalau dia salah menyembah sesuatu gitu. Karena kalau kita nyembah yang bukan menciptakan kita tuh untuk apa kan? Apalagi nyembah sesama manusia, nyembah sesama makhluk itu tidak logis gitu loh, secara akal sehat gitu loh. Kita harus nyembah sesuatu yang menciptakan kita. Makanya Rasul itu mewanti-wanti jangan sampai kamu syirik, jangan jadi orang musyrik. Ya, itu diulang-ulang dalam hadisnya Nabi. Sehingga itu menjadi menjadi kunci ya, harga mati bagi orang Islam. Kalau kamu sudah memilih Islam, jangan sampai menduakan Tuhan. Ya nyembah Allah tapi ya nyembah setan misalnya, atau nyembah yang selain Allah. Itu namanya menduakan. Manusia saja diduakan kan sangat sakit rasanya, apalagi itu yang menciptakan kita, yang memberikan kita kehidupan ya. Makanya kan balasannya tuh tidak terkira kalau orang musyrik, ya. Mending kamu salah, kemudian suatu hari kamu mengakui kesalahan, daripada kamu menduakan Tuhan. Itu yang sangat keras ya, dosa yang sangat keras. Kemudian fungsi hadis yang kedua itu sebagai penjelas atau perinci terhadap ayat Al-Quran yang sifatnya masih umum. Ya, Contoh di Al-Quran itu menjelaskan mengenai perintah untuk sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini di ayat banyak sekali di Al-Quran. Pokoknya setiap ada perintah mendirikan sholat, selalu disambung dengan menunaikan zakat. Ya, benar ya. Setiap ada perintah wa aqimus sholata, selalu diikuti wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi selalu diikuti dengan perintah zakat. Nah, ini bagaimana kita melaksanakan sholat, bagaimana kita menunaikan zakat, itu di Al-Quran tidak ada detailnya, tidak ada rinciannya, bagaimana gerakannya, apa yang dibaca, sholatnya kapan saja, itu di Al-Quran belum detail. Jadi gambaran global, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Gambaran detailnya kita meniru contohnya Nabi Muhammad, ya. Makanya kita perlu membaca hadis. Oh, Nabi kalau sholat itu takbiratul ikhram dulu, berdiri ya, untuk situasi yang normal, yang situasi yang sehat.
oh sholat itu ada 5 waktu. Nah itu semua sahabat itu meniru Nabi Muhammad. Di Quran ada, tetapi penjelasan bagaimana melaksanakan sholat, ya, prosesnya bagaimana, wudhu dulu, bersuci dulu, itu semua dipotret dari kebiasaannya Nabi Muhammad atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, oke, jadi fungsi pertama tuh menguatkan yang sudah di Quran, apa, larangan apa, perintah apa, dikuatkan oleh Nabi. Itu fungsi hadis. Kemudian fungsi yang kedua, jelasin yang di Quran belum rinci. Ya, jadi menjelaskan ayat-ayat yang di Quran masih global, masih umum. Kemudian menjelaskan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran, yang tidak diterangkan secara eksplisit, ya, tidak diterangkan secara gamblang di Quran, itu disampaikan atau dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Ya, oke. Kemudian hadis atau sunnahnya Nabi Muhammad itu ada bermacam-macam, ya. Jadi kalau kamu lihat kehidupan seseorang itu kan pasti melihat ucapannya apa, perbuatannya apa, terus dia menganjurkan apa kepada orang lain. Nah, itu juga ketika kita melihat hadisnya Nabi. Hadis itu katakanlah jejak-jejaknya Nabi, ya, yang bisa kita contoh di dalam kita berislam. Nah, hadis yang pertama itu adalah hadis qauliyah. Qauliyah itu artinya perkataan, ucapan, ya, sabda atau ngomongnya Rasul. Itu apa saja itu namanya hadis qauliyah. Jadi kalau kamu pernah dengar hadis misalnya qala Rasulullah, ada kata-kata qala, berkata Rasulullah ini, ya, hormatilah ibumu dan seterusnya misalnya, itu berarti adalah hadis yang sifatnya kata-kata. Ya, kalau di slide ini ada salah satu contoh hadis, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Ya, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Nah, itu hadisnya Nabi yang diomongkan atau dikatakan. Jadi Rasul tuh banyak sekali kata-kata mutiaranya, gitu, tidak kalah sama tokoh-tokoh lain yang penuh kata-kata wisdom, ya. Kemudian ada hadis fi'liyah. Ada hadis fi'liyah. Fi'liyah itu adalah perbuatan, ya, atau perilaku Nabi yang memberikan tuntunan atau contoh-contoh pelaksanaan ibadah atau urusan-urusan lain dari Islam. Kalau hadis fi'liyah ini adalah yang dikerjakan Nabi. Jadi Rasul nggak mengatakan sesuatu, tidak memberitahu sesuatu, tidak mengatakan sesuatu, ya, tetapi Rasul mengerjakan apa. Nah, itu yang dilihat, direkam, kemudian dicatat menjadi hadis. Jadilah itu hadis, namanya fi'liyah. Dari kata fi'il artinya pekerjaan. Itu hadis pekerjaannya Nabi apa saja, gitu. Apa yang dilakukan Nabi semasa beliau hidup. Itu menjadi pertimbangan umat Islam sedunia untuk melakukan sesuatu. Ya, ini contoh di hadis fi'liyah, ya. Jadi di hadis itu tidak ada Rasul yang berbicara, tidak ada Rasul yang ngomong, tapi Rasul mengerjakan sesuatu. Misalnya Nabi Muhammad itu pernah sholat di atas unta. Nah, ketika sholat di atas unta itu madepnya kemana? Nah, itu Rasul tidak memberitahu apa-apa, gitu. Tidak ngomongin apa, ini harus madep ke sini, enggak. Tetapi Rasul sholat saja, gitu. Nah, itu yang dilihat oleh para sahabat. Oh, berarti ketika pas naik unta, sholatnya madep kemana saja, itu ngikuti untanya, karena di dalam perjalanan. Ya, nggak usah terus terpaku ngadep kiblat terus, ya.
Itu sama dengan ketika kita naik pesawat misalnya, atau naik kereta yang sholatnya sudah di waktu yang sangat terbatas. Itu sudah tidak masalah kiblatnya menghadap kemana, karena situasi dan kondisinya sedang berada di kendaraan. Ya kan repot kalau kita naik kereta atau naik bis yang jalannya belok-belok, kemudian kita memaksakan selalu ngadep kiblat. Itu sholat kita pasti kan miring-miring, itu pasti menyesuaikan delok kompas itu kan, mana arah kiblat kan, pusing. Itu pernah dicontohkan oleh perbuatannya atau amalannya Nabi Muhammad, bahwa kalau kamu di atas kendaraan, ya kendaraannya Nabi saat itu adalah kendaraan unta, kamu madepnya terserah sesuai si kendaraan itu, yang penting hatimu menghadap kepada Allah. Proses sholatnya seperti yang dilakukan seperti biasa, ya tergantung keadaan di kendaraannya. Nah, terus misalnya lagi ya contoh, Nabi itu kalau mau sholat jamaah itu selalu dilurusin dulu softnya jamaah, sahabat-sahabatnya itu dicek. Jadi nggak langsung jegagi ngadeg terus sholat ya, selalu ngecek ke belakang, wis rapi dah belum, dicek dari ujung ke ujung, belakang dicek. Kemudian nanti kalau ada yang kurang mepet misalnya itu digeser sama Nabi Muhammad. Itu contoh dari hadis fi'liyah. Fi'liyah itu apa saja yang dikerjakan Nabi Muhammad saat memimpin sholat, saat berkendara, apa saja ya sampai beliau wafat. Bagaimana dia dengan Aisyah, bagaimana dia dengan putrinya, itu bisa dicontoh semuanya. Jadi banyak-banyaknya belajar tentang Nabi Muhammad. Bagaimana Rasul itu sama istrinya gimana, sama putrinya gimana, sama anaknya gimana, sama cucunya gimana, itu sayang sekali Nabi Muhammad. Sama menantunya gimana, sama sahabat-sahabat kalau pas ngumpul tuh gimana. Nanti kita akan melihat betapa indahnya Nabi Muhammad itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu harus dicermati ya, itu adalah hadis takririyah. Hadis takririyah itu Rasul tidak berkata sesuatu, juga tidak mengerjakannya, tetapi memberi keputusan kepada yang dilakukan sahabat. Ya, misalnya dulu ada seorang yang sholat, ya kemudian bangun dari rukuk, itu membaca bacaan doa yang berbeda dengan yang diajarkan Nabi. Jadi Rasul nggak pernah ngajarin, nggak pernah juga mengamalkannya, tetapi ada sahabat yang membaca doa yang tidak diajarkan Nabi, tetapi Nabi oke-oke saja sama hal itu gitu loh. Itu namanya takrir. Takrir itu artinya persetujuan atau menyatakan bahwa Rasul tidak masalah sama itu gitu. Ya, takririyah ya lengkapnya, artinya persetujuan Nabi atas amalan atau perbuatan yang dilakukan sahabat yang disaksikan oleh beliau, itu namanya takrir. Jadi Rasul nggak memerintahkan, tidak berkata, tidak mengucapkan sesuatu, tidak mengerjakannya juga, tetapi menyetujui apa yang dilakukan atau diperbuat oleh sahabatnya. Ya, kemudian contoh yang lain misalnya puasa Daud. Ya, puasa Daud itu hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa, terus besoknya tidak, puasa tidak, sehari seling-seling itu puasa Daud. Nah itu Nabi juga tidak mencontohkan ya, tetapi dibolehkan melakukan puasanya Nabi Daud. Ya, jadi puasanya Nabi Daud itu puasa yang bagus, itu berarti tanda bahwa Rasul menyetujui praktik sahabat yang berpuasa seperti Nabi Daud. Kalau Nabi sendiri itu puasanya puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa 3 hari di setiap bulan misalnya. Jadi dan Rasul membolehkan sahabat yang menginginkan berpuasa seperti Nabi Daud. Itu namanya takrir. Takrir itu kayak sertifikat bahwa itu nggak apa-apa dilakukan gitu. Ya, itu lisensi dari Nabi Muhammad. Kalau yang kamu kerjakan tuh
boleh, nggak masalah. Oke, silakan dilakukan itu loh. Tapi Rasul nggak ngomong, tidak memerintahkan, tidak menganjurkan, dan juga tidak mengamalkan. Ya. Oke. Nah, yang keempat ini hadis yang agak berbeda dengan hadis yang lain ya. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang merupakan firman Allah. Jadi ini setengahnya Al-Quran. Ya, kata-kata untuk mengunci pemahamannya adalah ini tuh setengah Quran. Hadis qudsi itu setengah Quran. Jadi Allah berfirman kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat, kepada orang Islam itu dengan bahasanya Nabi sendiri. Ya, bisa difahami ya. Jadi hadis qudsi itu sama seperti Quran sebenarnya, cuman dengan bahasanya Nabi Muhammad sendiri. Ya, misalnya Allah menjelaskan sesuatu, nanti disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan bahasanya beliau sendiri. Itu namanya hadis qudsi. Ya, kalau hadis yang murni tadi, yang qauliyah, fi'liyah, takririyah, itu murni dari Nabi sendiri. Tapi kalau hadis qudsi itu adalah hadis yang inspirasinya, hidayahnya, ya, atau idenya itu dari Tuhan. Tetapi kata-kata yang disusun adalah redaksi dari Nabi Muhammad sendiri. Itu namanya hadis qudsi. Nah, contoh dari hadis qudsi itu depannya selalu qala Allah. Ya, jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Jadi yang ngomong Nabi, tetapi didahului dengan Allah berfirman. Allah berkata. Nah, itu ciri-ciri hadis qudsi. Ya, dan ini biasanya ada pencatatnya khusus ya saat itu bersama Nabi Muhammad. Jadi ada yang khusus mencatat ayat Quran, ada yang mencatat hadis, ada yang mencatat hadis qudsi. Dan Rasul selalu mendahului dengan qala Allah Ta'ala. Ada yang langsung beliau ngomong sendiri, berarti itu bukan ayat Quran. Ya. Oke. Ini tinggal 7 menit ya mungkin ya. Macam-macam hadis. Ada hadis mutawatir, kemudian ada hadis masyhur, kemudian ada hadis ahad. Kalau yang mutawatir itu artinya adalah apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu yang membawa tuh banyak gitu. Ya, ibarat kamu pengen tahu sejarahnya buyutmu, kamu tanya Pak D ini, Bu D ini, Mbah ini, Lek ini, Paman ini, semuanya omongannya tuh direkam oleh banyak orang. Itu namanya mutawatir, sehingga sangat kuat gitu loh ya, gitu ya. Mutawatir itu seperti itu. Jadi yang menyampaikan hadis Nabi itu banyak sekali, sehingga menjadi sangat terpercaya, kuat. Oh ya, bodoh ya, gitu ya. Kemudian ada hadis masyhur. Hadis masyhur itu bisa 2 orang atau lebih ya, itu namanya masyhur. Tapi kalau mutawatir tuh jauh lebih banyak lah, kayak mayoritas orang tuh tahu. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad ini hanya 1 orang yang menyampaikan kepada kita, kepada orang Islam. Makanya nanti diperiksa hadis ahad itu, diperiksa apakah sahih, apakah hadis ini hasan, apakah hadis ini dhaif, atau maudhu, atau apakah ini hadis palsu atau tidak, karena yang meriwayatkan 1 orang ya. Oke, ini silakan dicatat ya, dipelajari mandiri ya, karena waktunya sudah terbatas. Jadi di dalam setiap hadis, kalau kamu buka search gitu ya, search di internet misalnya, hadis berbakti kepada orang tua, seret, nanti kan muncul ya, muncul Arabnya itu seret,
Nah, itu di dalam hadis itu selalu ada 3 unsur, selalu ada 3 bagian. Yang satu adalah sanad, kemudian matan, kemudian rawi. Nah, penjelasan singkatnya, sanad itu adalah hadis itu dari mana, dari siapa, ya. Seperti an Abi Hurairah, an Aisyah radhiyallahu anha, an Ali bin Abi Thalib. Itu berarti hadis itu, yang menyampaikan hadis itu adalah Aisyah misalnya, atau Abu Hurairah. Banyak sekali sahabat beliau saat itu. Itu namanya sanad. Jadi kamu dapat hadis dari mana? Itu namanya sanad. Kemudian matan. Matan itu isinya apa, omongannya Nabi itu apa yang dikerjakan Nabi itu apa, itu namanya matan. Contoh matan yang terkenal adalah innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Itu kan hadis Nabi yang sangat populer, sangat terkenal ya, dan itu hadis sahih. Jadi apa saja yang kita lakukan, mau dari makan, minum, itu tergantung niat. Kalau kamu makan waton mangan, ya, blabut entek gitu ya, itu menjadi tidak ada maknanya buat ibadah kita kepada Tuhan. Tapi kalau kamu makan, bismillah dulu, berdoa dulu, bersyukur dulu, menyadari ini siapa yang bikin padi, siapa yang memberi izin perutku masih sehat, yang makanan ini bisa kunikmati. Kamu ingat bahwa itu adalah karunia Tuhan, maka makanmu tadi selain enak, itu juga bermakna, juga bernilai ibadah gitu. Ya, itu isi hadis innamal a'malu binniyat. Namanya matan kalau dalam bahasa hadis. Kemudian ada rawi itu yang menulis hadis itu buat kita, yang bisa kita lihat. Ya, misalnya Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, kayak gitu loh. Yang pernah kamu lihat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmuzi, ya, kemudian Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan seterusnya. Itu ulama-ulama yang menulis hadis buat kita. Oke, ini nanti insya Allah akan saya share ya, PPT-nya lengkap. Nah, untuk menutup pertemuan hari ini, mohon teman-teman mempelajari mengenai ijtihad. Ya, saya ulangi. Semua teman-teman MIPA yang hari ini meeting dengan saya, mohon belajar mengenai ijtihad ulama. Ya, kalau Al-Quran, hadis sudah saya terangkan meskipun singkat. Nah, tolong belajar mandiri mengenai ijtihad. Ya, ijtihad. Ijtihad itu apa? Dan contoh dari ijtihad itu apa? Nah, nanti di-upload di Google Classroom ya, seminggu ini. Ya, jadi tolong mencari tahu tentang ijtihad. Ya, di LKS ada, buku paket mungkin ada. Boleh juga browsing di internet ya, dikasih sumbernya. Jadi PR hari ini atau tugasnya adalah belajar mandiri tentang ijtihad ya, ijtihad. Nah, apa itu ijtihad? Dan coba cari contoh ijtihad yang ada di Indonesia khususnya. Ya, jadi ijtihad itu pemikirannya ulama. Ya, contohnya itu sholat tarawih itu ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nah, itu siapa yang berijtihad kok bisa 2 gitu loh. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke, jadi saya sederhanakan, baca mengenai ijtihad, kemudian bikin rangkumannya ya. Kemudian berikan contoh ijtihad yang ada di dunia atau di Indonesia. Contoh ijtihad ulama mengenai Islam. Ya, oke, sampai sini. Nanti lebih spesifik akan saya tulis di Classroom ya, sebagai pekerjaan rumah di seminggu ini. Ya, jadi tugas saya selalu minimal seminggu, kadang ya 2 minggu. Ya, saya akhiri pertemuan sampai
hari ini. Minggu depan insya Allah ya, perhatikan minggu depan insya Allah kita review ya, review singkat semua materi untuk persiapan UAS ya, karena tinggal minggu depan kesempatan kita belajar ya. Kemudian Seninnya itu sudah UAS online. Jadi minggu depan kita review semua materi ya, mana yang perlu dipelajari dan seterusnya. Oke, sudah 8:30 ya, saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Terima kasih untuk 85 teman-teman yang sudah bergabung di meeting kali ini. Kalau ada yang masih menjadi pertanyaan, mengganjal bagi teman-teman, boleh bertanya langsung kepada saya lewat WA ya. Sekali lagi untuk tugas nanti dipantau Google Classroom-nya, akan saya berikan tadi ya, tugas sederhana tadi mengenai ijtihad ulama itu apa dan contohnya itu apa di dalam keseharian kita ya. Contoh sederhana misalnya rokok itu haram, itu contoh dari ijtihad dan itu bisa tidak sama antara satu ulama dengan ulama yang lain. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.